Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrul Kolbi dari kelas PAI 4A dengan ujung NIM 15. Di sini saya akan menjawab terkait soal UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 itu terkait kurikulum development dan juga kurikulum improvement. Jadi, kurikulum development adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan dan perancangan kurikulum oleh para pengembang dengan tujuan menghasilkan kurikulum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan sebagai pedoman juga untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian contoh terkait kurikulum development itu adalah misalnya kurikulum matematika itu bisa mencakup pembelajaran dari aljabar, geometri, dan juga kalkulus secara terstruktur. Kemudian terkait kurikulum improvement yaitu proses memperbarui dan juga menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan untuk membuatnya lebih efektif dan juga responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat yang terus berubah. Nah, contoh dari kurikulum improvement ini yaitu memperbarui kurikulum yang ada di SMK bidang pariwisata dengan memasukkan materi tentang pariwisata yang berkelanjutan dan pelayanan digital guna menyesuaikan dengan tren industri yang ada pada saat ini. Selanjutnya terkait soal nomor 2 tentang asas psikologis pengembangan kurikulum. Jadi, asas psikologis pengembangan kurikulum itu mengkaji tentang hakikat perkembangan peserta didik dari aspek perkembangan kepribadiannya seperti sikap, kematangan berpikir, dan sebagainya. Semuanya itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mendasari pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan. Nah, pada intinya itu asas psikologis pengembangan kurikulum itu fokus melihat aspek perkembangan kepribadian dan juga karakteristik dari peserta didik. Nah, kemudian contoh dari asas psikologis pengembangan kurikulum misalnya seperti setiap anak itu memiliki minat dan juga bakat yang berbeda. Oleh karena itu, di SMA itu dibuatkan peminatan jurusan IPA, IPS dan juga bahasa atau di MAN itu dibuatkan jurusan agama. Selanjutnya terkait soal nomor 4 tentang prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum dan juga prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam prinsip umum pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu berarti kurikulum harus sesuai atau relevan dengan kebutuhan siswa untuk mempersiapkan mereka dalam hidup bermasyarakat dan juga menghadapi dunia kerja. Jadi, maksud dari prinsip relevansi itu di mana kurikulum itu harus disusun sesuai dengan kebutuhan siswa untuk siap langsung terjun menghadapi dunia kerja dan juga untuk bisa langsung terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian terkait contoh dari prinsip relevansi ini, misalnya di SMK jurusan tata boga itu kan diajari tentang bisnis kuliner digital, yang dimana ini tuh relevan dengan jual beli makanan online di zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum hendaknya memiliki sifat yang lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan juga yang akan datang. Di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan kurikulum itu harus tidak kaku dan juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang berbeda-beda, kondisi sosial, budaya dan juga lingkungan sekolahnya, dan juga perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian terkait contoh dari prinsip fleksibilitas ini,
Ini mana misalnya kondisi khusus seperti saat pandemi atau COVID-19, itu kan dengan adanya kondisi begitu, maka dibuat program pembelajaran jarak jauh atau e-learning, yang dimana ini untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran agar supaya tetap berlangsung. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas. Jadi prinsip kontinuitas itu berarti bahwa kurikulum itu harus disusun secara berkesinambungan dan juga bertahap. Nah, jadi maksudnya itu materi pelajaran, pengalaman belajar dan juga pengembangan kompetensi harus tersambung dengan baik dari tingkat satu ke tingkat berikutnya, dari sederhana ke kompleks, dari dasar ke lanjutan, sehingga dengan begitu perkembangan siswa tidak terputus-putus. Nah, kemudian terkait contoh prinsip kontinuitas itu, misalnya saat di SD materi dari pelajaran matematika itu membahas penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, kemudian pada saat di SMP materi dari pelajaran matematika itu melanjutkan ke konsep aljabar dan juga persamaan linear. Kemudian yang keempat itu ada prinsip praktis. Nah, jadi prinsip praktis itu maksudnya adalah di mana prinsip ini menyatakan bahwa kurikulum itu harus dapat dilaksanakan secara nyata di lapangan, tidak hanya berdasarkan teoritis dan juga idealisnya saja. Jadi harus benar-benar ada gerakan nyata yang langsung dipraktekkan oleh peserta didik. Nah, kemudian terkait contoh dari prinsip praktis ini, yaitu misalnya kurikulum dalam materi IPA untuk anak SD, dimana itu merancang eksperimen sains menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah atau lingkungan sekitar, seperti gelas plastik, air, ataupun juga sendok. Kemudian yang kelima itu ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini berarti bahwa dalam penyusunan dan juga pelaksanaan kurikulum harus benar-benar mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang optimal, tidak hanya asal jalan, tapi juga harus menghasilkan dampak belajar yang maksimal bagi peserta didik. Nah, jadi kurikulum yang disusun dengan prinsip efektivitas ini harus benar-benar bisa berdampak bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian terkait contoh dari prinsip efektivitas itu, misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu mengajarkan kosakata yang langsung bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari, bukan hanya teori tata bahasanya saja. Selanjutnya, terkait prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama itu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Nah, jadi maksudnya prinsip penentuan tujuan pendidikan ini itu lebih mengembangkan kurikulum untuk bisa menetapkan tujuan yang jelas dan juga terarah. Kemudian tujuan pendidikan ini harus menggambarkan hasil akhir yang jelas dan juga bisa dicapai dari proses belajar mengajar, baik itu dalam segi pengetahuannya, keterampilannya, maupun juga sikap peserta didiknya. Kemudian terkait contoh dari prinsip penentuan tujuan pendidikan, yaitu di mana misalnya prinsip penentuan tujuan pendidikannya itu ingin membentuk peserta didik yang berkarakter disiplin, jujur, dan juga kreatif. Kemudian yang kedua itu ada prinsip pemilihan isi pendidikan. Nah, yang maksud prinsip pemilihan isi pendidikan ini itu lebih mengatur materi atau isi yang dipilih untuk bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya itu benar-benar bermanfaat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian terkait contoh dari prinsip pemilihan isi pendidikan ini, misalnya
Dalam materi pelajaran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, itu mengajarkan penggunaan aplikasi produktivitas seperti Word, Excel, dan juga PPT. Di mana ini bisa langsung diterapkan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Jadi maksud dari prinsip pemilihan proses belajar mengajar ini, dalam penyusun kurikulum, pemilihan metode, teknik, dan juga strategi pembelajarannya, itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga kondisi lingkungan belajarnya. Kemudian terkait contoh dari prinsip pemilihan proses belajar mengajar ini, misalnya diadakannya praktikum sederhana untuk menanam kacang hijau. Nah, dengan adanya praktikum ini, anak bisa lebih memahami konsep fotosintesis dengan mengamati secara langsung. Kemudian yang keempat itu ada prinsip pemilihan media dan juga alat pengajaran. Jadi, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran itu maksudnya adalah prinsip ini lebih mengembangkan atau juga melaksanakan kurikulum dengan media seperti gambar, video, alat peraga, dan juga alat bantu pembelajaran seperti komputer, papan tulis, atau alat eksperimen. Yang dimana ini semua harus dipilih dengan tepat agar mempermudah siswa memahami materi dan juga membuat pelajaran itu lebih menarik, interaktif, dan juga bermakna. Kemudian terkait contoh dari prinsip pemilihan media dan juga pengajaran ini, misalnya menggunakan game quiz online untuk mengulang materi supaya siswa itu aktif dan juga bersemangat. Karena di sini menggunakan game, sehingga siswa itu bisa lebih aktif lagi dan juga bersemangat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Jadi prinsip evaluasi ini lebih menekankan bahwa dalam pengembangan kurikulum itu harus ada sistem evaluasi yang jelas, yang dimana evaluasi ini diperlukan untuk menilai efektivitas kurikulum, apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, bagaimana hasil belajar para siswa, dan juga seberapa relevan isi kurikulum tersebut dengan kebutuhan peserta didik. Nah, evaluasi ini bukan hanya untuk menilai siswa, tapi juga menilai kurikulum ini sendiri untuk bisa diperbaiki dan juga dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian terkait contoh dari prinsip evaluasi ini, misalnya setelah menerapkan kurikulum baru di SMA, kemudian sekolah tersebut mengadakan survei dengan wawancara kepada siswa dan juga guru tentang efektivitas materi pembelajarannya. Nah, ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah materi tersebut bisa mudah dipahami dan juga relevan. Baik, jadi hanya itu saja yang saya bisa jawab dan juga jelaskan terkait soal-soal UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.